Shalom mempelai Kristus semuanya, apa kabar? Kami berdoa saudara semua sehat, imunitas tinggi, dan terus bisa beraktivitas dengan positif, dengan kebaikan-kebaikan Tuhan menyertai kehidupan saudara. Kita berjumpa lagi di acara Kuasanya Tak Terbatas. Sebuah acara yang berisi pujian penyembahan, oleh sebab itu libatkan diri saudara, jangan hanya menonton, puji dan sembah Tuhan bersama-sama. Kemudian kita akan mendengar kesaksian bagaimana Tuhan dalam kuasanya yang tak terbatas menolong umatnya. Dan juga ditutup dengan motivasi firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan semuanya bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Di bulan Februari ini kuasanya tak terbatas mengikuti visi gereja, yaitu Marriage Encounter. Yaitu perjumpaan dengan Tuhan di dalam sebuah pernikahan. Saudaraku, Tuhan menciptakan hal-hal yang ajaib. Langit bumi dengan segala isinya. Bahkan menciptakan manusia pertama Adam. Tetapi itu hanya sebagai individu. Lalu Tuhan menciptakan Hawa. Dan Tuhan menciptakan sebuah lembaga. Yaitu menyatukan mereka menjadi sebuah pernikahan. Jadi, lembaga yang dibangun pertama kali dan oleh tangan Allah sendiri bukanlah sebuah negara, bukan sebuah agama, tetapi keluarga, pernikahan, saudara. Betapa pernikahan itu di mata Allah sangat penting. Dan saudara bisa melihat pada saat Adam sendirian, dia mendapatkan tanggung jawab untuk memelihara Taman Eden. Tetapi di dalam sebuah pernikahan Tuhan berkata, penuhilah bumi, mandatnya bertambah, berkatnya bertambah, tanggung jawabnya bertambah. Tetapi jangan takut, di dalam tanggung jawab yang besar Tuhan menyertai. Sebagaimana Tuhan menyertai keluarga dan pernikahan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah hal yang sangat sakral bagi Tuhan. Dan biarlah itu menjadi suatu hal yang indah untuk kita jalani. Dan jangan lupa jalani bersama Tuhan, seperti saudara-saudara kita yang bersaksi tentang mujizat-mujizat yang Tuhan berikan di dalam pernikahan mereka. Ada firman Tuhan yang mengatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara hidup dengan rukun. Dalam konteks ini, rukun di dalam pernikahan saudara. Maka Tuhan akan perintahkan berkat pengurapan akan datang ke sana. Mujizat Tuhan akan datang ke sana. Bahkan kuasa Tuhan yang tak terbatas akan turun di dalam keluarga dan pernikahan saudara. Jaga pernikahan kita sungguh-sungguh, alami perjumpaan dengan Tuhan dalam pernikahan kita. Dan saksikan acara kuasanya tak terbatas dan buka hati untuk diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kami terus boleh ada di dalam pimpinan Tuhan. Salah satunya melalui acara kuasanya tak terbatas hari ini. Biarlah itu terus menjadi berkat bagi kami, menuntun kami di dalam firman, menguatkan kami dalam kesaksian-kesaksian di mana Tuhan menolong orang lain, pasti Tuhan juga bisa menolong kami. Dan juga kami memuji, menyembah Tuhan untuk membangun sebuah personal encounter dengan Tuhan, kedekatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Berkati beberapa menit ke depan dalam acara kuasanya tak terbatas ini, dan biarlah hidup kami diubahkan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat menyaksikan kuasanya tak terbatas. Tuhan berkati. Shalom mempelai Kristus. Kondisi yang tidak pasti kadang-kadang membuat kita ingin menyerah. Tetapi ingat satu hal mempelai Kristus, bahwa pertolongan Tuhan itu adalah yang pasti yang akan kita terima dari Tuhan selama kita percaya kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita hari ini di hadapan Tuhan. Kita tetap mau memandang Dia, bahwa pertolongannya selalu ada buat kita. Pertolongannya ajaib bagi kita. Amin. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku
saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau telah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya padamu, kami mau selalu berpegang padamu. Kaulah sumber segalanya, Kaulah pertolongan kami. Kami percaya, percaya. Kami mau selalu memandang-Mu Tuhan. Kaulah kekuatan kami, sumber segalanya bagi hidup kami. Hanya padamu, hanya Kau harapan kami. Hanya Kau, oh Yesusku, Yesusku. Engkaulah harapan kami Tuhan, Engkau sahabat kami, dan Engkau juga Raja kami, yang kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya. Pertolongan-Mu yang ajaib.
hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya, boleh menceritakan satu dari sekian banyak cinta kasih Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, khususnya kehidupan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi Martando. Dulu saya pelayanan di Betani Salatiga di bidang musik. Saat itu pada tahun 2002 sampai 2006 kalau nggak salah. Oke, saat ini kalau misalnya saya bisa berbicara di depan saudara-saudara sekalian, itu merupakan kasih karunia Tuhan atas kehidupan saya. Pada tanggal 7 April 2020, saya mengalami kejadian yang luar biasa. Pada saat itu saya pulang kerja seperti biasanya, saya merasakan nyeri di dada saya. Kemudian saya WhatsApp di grup keluarga itu, saya bilang, dada saya kok sakit ya, sesak. Gitu. Nah, dengan cepat akhirnya istri saya merespon, karena istri saya seorang dokter, tahu sendiri kan, pasien aja dia rawat dengan penuh kasih. Apalagi suaminya gitu kan. Dia merespon dengan cepat. Akhirnya dia menyuruh, oke, saya jemput, kita berangkat ke UGD sekarang gitu. Akhirnya nggak beberapa lama istri saya sampai ke rumah. Dia langsung menyuruh saya untuk salin, mengajak untuk pergi ke UGD. Kemudian saya berangkatlah ke UGD berdua. Akhirnya saya selama perjalanan di dalam mobil itu sempat bersih tegang ya. Saya nggak mau sebenarnya diperiksa ke UGD, apalagi saat itu kan awal-awal pandemi gitu. Saya takut pada awalnya ya, tapi istri saya bersikeras, pokoknya periksa ke UGD gitu. Terus saya juga bilang, alah ini mah paling mungkin masuk angin aja, dikasih balsem atau kita makan juga paling udah sembuh lagi. Tapi tetap saja istri saya bersikeras, ayo kita periksa ke UGD. Akhirnya kita ke UGD, saya dicek sama beberapa tim medis di sana. Istri saya mengurus segala administrasinya. Sesampai baliknya dari mengurus administrasi, saya bilang ke istri saya, Say, saya kebetulan manggil istri saya nih Say. Kalau Om Hengki sama Tante Riki kan Yang ya manggilnya. Kalau saya Say Om. Oke, akhirnya saya bilang ke istri saya, Say, aku kok ngantuk ya gitu. Karena mungkin seharian bekerja ini saya merasa capek.
pada saat itu saya izin untuk saya tak tidur sebentar ya. Nah, setelah kejadian tidur sebentar itu, saya tidak tahu lagi apa yang terjadi pada saya. Nanti biar istri saya menceritakan kejadian pada saat saya tidur itu. Baik, Shalom. Saya akan menyambung cerita dari suami saya. Jadi, saya bekerja di rumah sakit. Saya dokter umum, bekerja di rumah sakit, dan saya membawa suami saya waktu itu ke rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Kudus di mana saya bekerja. Kemudian setelah diperiksa, dicek, direkam jantung segala macam, hasilnya itu sebetulnya tidak, menurut saya dan menurut teman-teman yang waktu itu sedang berjaga, tidak terlalu khas untuk suatu serangan jantung atau sesuatu yang membahayakan. Waktu itu kami juga sudah berkonsultasi melalui WhatsApp dan melalui telepon dengan salah satu dokter jantung di tempat kami, dan saya juga mengenal, dan beliau bilang kayaknya kok nggak apa-apa, mungkin hanya karena nyeri dadanya itu, seseknya itu mungkin hanya karena tensinya tinggi atau kecapean. Gini aja, diberikan obat ABC dulu, nanti kita observasi di IGD, kalau memang sudah membaik boleh pulang. Oke, waktu itu saya sudah agak tenang. Oh, berarti nggak apa-apa, mungkin hanya kecapean aja, dan saya akan ikut mengobservasi di IGD. Nah, waktu suami saya itu sudah bilang mau tidur, mau istirahat. Saya tak istirahat dulu. Oke, nggak apa-apa, silahkan istirahat aja, tidur aja. Mungkin dia capek juga habis kerja. Tapi kemudian saya juga memperhatikan gitu, suami saya ini kok nggak seperti biasanya ya gitu, maksudnya keringet dingin, kemudian kesakitan gitu, jadi pucat, wajahnya juga pucat, saya pegang juga dingin semua. Saya juga sudah, waduh ini kok kelihatannya ada yang nggak beres. Saya juga sudah terus menerus di samping dia, sudah duduk di samping dia, juga saya minta sama teman-teman supaya pasang dong monitor coba, untuk tahu jantungnya. Kemudian sudah dipasang monitor juga, dia tidur. Kemudian tiba-tiba dia tidurnya kan duduk, nggak tiduran sih, tidurnya duduk, dipasang oksigen juga, tidurnya setengah duduk. Kemudian dari yang setengah duduk itu tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba seperti tidak sadar ya. Memang saya lihat monitor, waktu itu saya langsung lihat monitor rekam jantungnya. Wah, ini terjadi suatu henti jantung. Namanya suatu henti jantung, jantungnya di mana jantungnya berhenti untuk berkontraksi. Wah, saya langsung kemudian saat itu langsung teriak, minta tolong, panggil teman-teman semua untuk mengatasi suami saya. Wah, saat itu memang semuanya datang, termasuk dari teman-teman dokter-dokter, baik dokter-dokter yang di ruangan senior, semuanya datang dan ikut membantu suami saya yang saat itu henti jantung, dan segera dilakukan pijat jantung, persis seperti di sinetron, betul-betul dipijat jantungnya karena jantungnya sudah berhenti. Saya waktu itu sudah tidak tahu lagi bagaimana rasanya. Saya hanya bisa minta tolong, saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong. Itu saja yang bisa terucap dari saya. Tuhan tolong, itu aja berulang-ulang. Saya hanya ngomong Tuhan tolong. Karena ya saya percaya Tuhan, satu, hanya Tuhan yang mampu menolong. Kedua, hanya Tuhan juga yang mampu memberi saya kekuatan kalau sesuatu memang terjadi gitu. Saya harus siap kalau sesuatu memang Tuhan berkata lain dan kehendak Tuhan berbicara lain, saya juga harus siap, dan hanya Tuhan yang bisa memberi saya kekuatan. Saya juga saya tidak bisa nangis lagi, sudah bingung, saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong. Saya juga menghubungi mami, papi, mertua saya yang memang ada di Kudus. Saya sudah telepon, mereka kemudian segera ke rumah sakit. Saya juga telepon untuk bantu dukungan doa dari adik, dari mami saya di Semarang. Saya juga minta bantuan doa mereka. Karena saya tahu ini, kalau orang henti jantung, karena saya seorang dokter, dan saya tidak menangani 1-2 pasien yang seperti ini. Jadi banyak beberapa pasien selama saya bertahun-tahun jaga di IGD, saya mengetahui ini arahnya akan kemana kalau sudah seperti ini. Jadi sebagian besar ya memang tidak terselamatkan, artinya ya lewat. Orang sudah berhenti jantungnya,
itu ya kita memang ada protokol ya, artinya prosedur yang sudah disahkan oleh internasional. Bahkan kalau ada orang henti jantung itu 1, 2, 3 harus dimasukkan, harus dikejutkan dengan listrik, harus dibeginikan, itu ada semua. Dan biasanya orang-orang yang dengan henti jantung seperti ini, kita sudah lakukan seperti itu, sebagian besar memang tidak tertolong. Sebagian besar kita sudah lakukan maksimal, ya kita hanya bisa bilang mohon maaf, tidak dapat ditolong. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu yang biasa kita lakukan. Hanya sebagian kecil ada memang yang selamat, tapi yang selamat ini biasanya berakhirnya di ICU selama beberapa lama. Ada sebagian yang meninggal, ada sebagian yang selamat juga, hidup. Waktu itu pasien yang itu saya temui juga sudah keluar dari itu tapi masih linglung. Jadi saya juga, wah ini karena pasokan oksigen di otak itu tidak ada. Pasukan oksigen di otak itu begitu tidak ada selama 45 menit pasti juga sudah langsung mati setiap sel-sel otaknya. Jadi saya sudah tahu, aduh ini suami saya ini bakal kemana. Saya juga terus berdoa. Waktu itu saya kemudian mama papa saya datang waktu itu dengan ipar saya datang menguatkan, memberikan dukungan doa. Wes nggak apa-apa ya, pasti bisa, pasti nggak apa-apa. Dalam hati saya gimana nggak apa-apa, mau sudah jantungnya tuh sudah berhenti, mau diapain lagi. Jadi saya juga nggak tahu, aduh ya sudah, saya belajar percaya. Tapi di sisi lain secara medis ini nggak bisa tertolong ini. Kemudian saya terus berdoa dan itu waktunya sangat lama, ditolong oleh teman-teman sangat lama. Karena mungkin teman-teman juga nggak tega untuk melepas ya, karena biasanya sih kita sudah ada prosedurnya sekian menit tidak ada respon, ya sudah berarti memang pasiennya memang tidak dapat tertolong. Ini hampir 1 jam dan memang tidak ada respon. Setelah ini lewat semua, saya diceritain oleh teman-teman yang waktu itu menolong, memang nggak ada respon sama sekali. Sudah dikejutkan pakai listrik, semuanya sudah obat-obatan 1, 2, 3 itu sudah masuk semua. Nah ini ada cerita lagi nih di baliknya semua itu. Jadi dokter jantungnya itu begitu suami saya henti jantung, dia dihubungi oleh teman-teman di IGD. Dihubungi, waktu itu dia cerita, waktu itu saya sedang di jalan mau pulang. Ya kebetulan dia bekerja di rumah sakit lain juga. Dia mau pulang tapi dia bingung, dia rasanya nggak enak sendiri. Waduh ini saya kok rasanya pengen ke rumah sakit, saya kok rasanya harus ke rumah sakit ini. Nggak tahu nanti saya dapat nangisnya Lia, nama saya Lia, atau masih bisa menolong. Dia juga sudah begitu. Kemudian akhirnya dokter jantung ini datang, kemudian dia sudah melihat, sudah dilakukan ABC ini ya, kemudian kok tidak ada respon. Kemudian dia melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak ada di prosedur internasional ini, sebetulnya tidak ada tertulis harus melakukan ini. Dia membuka 10 ampul salah satu obat, dia masukkan di dalam satu suntikan dan dia suntikan. Dah, ini terakhir, dia cerita begitu. Ini terakhir, kalau ini nggak berhasil ya sudah. Kemudian dia menyuruh teman-teman IGD menyuntikkan, dan kemudian puji Tuhan, ini pertolongan Tuhan. Saya tahu bukan karena obatnya juga, bukan karena kepandaian dokternya. Ini adalah mujizat yang dari Tuhan. Begitu disuntikkan, kemudian mulai ada detak jantung yang kembali, mulai ada respon yang baik dari suami saya. Detak jantungnya mulai kembali lagi seperti normal lagi, walaupun tensinya waktu itu masih 0. Mulai ada kemudian dibantu dengan obat-obatan yang lain untuk menaikkan tensinya dan lain-lain. Lama-lama tensinya mulai sedikit meningkat. Kemudian ya sudah hampir 1 jam itu kami di sana menunggu ketidakpastian. Kemudian dokter jantung ini manggil saya, ayo sini. Wah saya sudah waktu itu sudah deg-degan karena wah ini biasanya seperti ini omongannya, mohon maaf, suaminya nggak bisa tolong, biasanya ngomongnya gitu. Tapi puji Tuhan, suamimu ini tertolong, sudah melewati kritisnya, tapi tensinya masih rendah. Waktu itu kalau nggak salah 70 aja tensinya. Jadi kita nggak bisa pasang ring di sini. Ini harus pasang ring, tapi nggak bisa di sini. Di sini nggak punya satu alat yang memang untuk tensi-tensi yang
minim seperti ini. Waduh, terus ini harus rujuk ke Semarang ya. Oke, saya tidak punya pilihan lain. Rujuk ke Semarang ya, salah satu rumah sakit negeri di Semarang. Ya sudah, waktu itu zamannya masih corona. Memang dalam pikiran saya, waduh ini kita bertempur dengan corona juga di sana. Wah, ya nggak apa-apa, wis pokoknya demi suami saya juga sudah tertolong, puji Tuhan. Kemudian kita berangkat ke Semarang. Di satu sisi lain sebetulnya ada cerita secara bukan secara medis ya, secara dari sisi rohaninya itu juga banyak hamba Tuhan yang satu juga dihubungi dan yang ikut mendukung dalam doa, dan waktu itu memang katanya terjadi satu peperangan rohani, sehingga waktu itu memang dari kerajaan maut itu berusaha merebut jiwa, merebut dari suami saya, tetapi dalam peperangan itu berhasil dimenangkan oleh Tuhan begitu. Dan sampai waktu itu memang sempat mati lampu. Jadi begitu suami saya itu sudah mulai ada detak jantungnya baik teratur, kemudian sampai mati lampu sih, jeblok itu salah satu terakhirnya, jeblok sampai mati lampu. Dan beberapa menit itu sampai untungnya mesinnya masih bisa memberikan oksigen untuk suami saya. Itu salah satu yang di luar pemikiran saya ya, karena itu bersifat rohani. Kemudian waktu itu juga teman-teman saya, direktur saya juga sudah mulai berdatangan, karena mungkin juga dikabarin bahwa wah suaminya Dr. Lia sudah meninggal begitu mungkin. Kemudian banyak yang berdatangan dan memberikan dukungan doa, dan puji Tuhan tidak seperti yang manusia kira, tidak seperti yang secara medis dapat diperkirakan. Suami saya puji Tuhan, Tuhan yang melakukan mujizat sehingga bisa tertolong sampai detik itu. Kemudian kita bersama-sama, saya malam itu berangkat, karena kejadiannya sore malam berangkat sampai di Karyadi, di rumah sakit Karyadi jam 9 lebih, hampir setengah 10 kami sampai, dengan harapan menurut dokter jantung kami ini harus dilakukan pasang ring segera malam ini juga ya, karena berisiko sekali, suami saya masih muda, kemudian dengan risiko henti jantung seperti itu harus dilakukan segera, atau bisa terjadi kembali yang seperti tadi, henti jantung kembali. Harapan kami bisa dilakukan di rumah sakit itu dengan segera. Nah kemudian kita sampai jam 9 setengah 10, karena kita juga memahami bahwa di sana itu sedang coronanya sedang heboh, jadi mereka sangat teliti dan berhati-hati ketika memasukkan pasien ke ruang ICU. Memang harus di ruang ICU dulu sebelum dilakukan ring jantung. Waktu pemeriksaannya cukup lama ya, karena di laborat dilakukan ronsen, harus dikonsulkan ke bagian ini, bagian ABC gitu, kemudian lama sekali, dan akhirnya baru paginya kami dikabarin kami bisa masuk ke ruang ICU. Bayangkan dari jam 9 malam kami baru bisa masuk ke ruangan itu jam 8 atau 9 atau 10 pagi waktu itu. Jadi harapan saya yang bisa dipasang ring malam itu juga tidak bisa, tapi puji Tuhan, Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menyatakan kuasanya. Tidak ada apa-apa, baik-baik saja sampai pagi, dan tidak terjadi komplikasi yang ditakutkan oleh secara medis. Nah, kemudian jam 10-an masuk di ruang ICU, kemudian diprogram untuk pasang ring jam sore, jam 4, jam 5 sore. Oke, puji Tuhan sampai di situ lancar. Kemudian jam 4, jam 5 dilakukan pasang ring oleh salah satu dokter jantung di situ, dan cukup baik, cukup terkenal, cukup kompeten. Kemudian setelah dilakukan, saya juga diberitahu, oh ini yang terjadi ini sebetulnya ada sumbatannya 90%. Waduh, sumbatannya ternyata 90%. Itu bisa dibayangkan bagaimana pembuluh darah tersumbat 90%. Hanya 10% yang bisa mengalir, tetapi puji Tuhan kok ya masih bertahan sampai saat itu. Dan puji Tuhan sudah berhasil pasang ringnya. Kemudian kembali ke ruang ICU itu sekitar jam 6-an kembali ke ruang ICU.
Sampai di situ juga sudah baik semuanya, dipasang monitor. Ya puji Tuhan, karena mungkin mereka mengetahui saya ini seorang tenaga medis juga, mereka membolehkan saya untuk sedikit lebih lama di ruang ICU untuk menunggui suami saya. Waktu itu nggak berapa lama di ICU setelah pasang ring, itu saya melihat suami saya ini kok nguap kayak orang ngantuk, nguap terus. Nah ini saya sudah mulai curiga, persis hampir sama seperti yang di IGD yang semalam sebelumnya, sebelum dia henti jantung, persis seperti itu. Udah pucat, loh kok pucat lagi ya, pucat, kemudian mulai ngantuk, mulai mungkin sudah agak kesadarannya udah nggak full. Saya bingung ya. Kemudian saya juga lihat monitornya di ICU waktu itu, kok tensinya turun. Saya sudah lapor ke dokter yang jaga waktu itu di ICU. Dok, ini kok tensinya turun ya dok, kenapa? Dia hanya bilang, oh ya kadang-kadang bisa seperti itu karena obat-obatan yang dimasukkan. Terus saya kok pergi kok kayaknya enggak ya, kayaknya enggak seturun ini deh kalau karena obat. Turunnya tuh bisa waktu itu 70-40, kalau saya nggak salah ingat waktu awalnya 70-40, 70-50, 40, terus turun lagi 70-30, mereka masih bilang nggak apa-apa. Terus saya bingung, kok tiba-tiba kok dingin. Saya udah bilang, loh ini kok dingin loh tangannya, ini tuh dingin, ini nantinya mulai nggak kerasa, mulai nggak keraba. Saya juga sudah mulai panik gitu, mereka belum panik tapi saya sudah mulai panik. Saya panggil mereka lagi, kemudian mereka panggil asisten dokter yang waktu itu melakukan ring jantungnya, dia panggil, kemudian diperiksa tusukan bekas lubang tusukan untuk pasang ring. Jadi kalau pasang ring itu dilakukan tusukan pada bagian lipat paha untuk memasukkan selangnya, nanti nyambung ke jantung gitu, baru dipasang ring. Selangnya masuknya lewat situ, dibuka pahanya, kemudian baru ketahuan ternyata perdarahan banyak sekali pada bekas tusukan untuk masuk selang pasang ring itu, banyak sekali. Jadi nanti ada fotonya. Jadi suami saya itu pahanya sebetulnya tidak terlalu besar, walaupun badannya gede, tapi pahanya tidak terlalu besar, kecil. Ini sampai besar sekali. Jadi perdarahan banyak karena pembuluh darah di paha itu besar. Begitu dia robek, robek, maka perdarahannya bisa banyak sekali. Oh ya pantas, memang dari HB 15 kemudian dicek HB-nya tinggal 6 waktu itu. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak darah yang terkumpul di paha itu waktu itu. Wah, saya juga sempat khawatir. Kemudian teman-teman itu juga sudah manggil semua dokter itu. Kemudian ditekan, berusaha dihentikan perdarahannya. Saya juga sudah berkonsultasi, dok, ini kan nggak perlu diamputasi kan ya dok? Karena itu ya bisa saja, karena itu menekan sampai semuanya, pembuluh darahnya sampai kaki. Oh enggak sih, enggak perlu, karena pembuluh darah yang di kaki saya raba masih teraba. Oh puji Tuhan masih bisa tertolong, puji Tuhan itu juga atas anugerah dari Tuhan. Kemudian nah ini juga waktu itu membutuhkan 6 kantong darah waktu itu, harus segera malam itu. Waktu itu jam 10-an malam, mereka dari jam 6 sore sampai jam 10 malam itu saat-saat menegangkan kembali, karena suami saya itu dalam keadaan yang syok waktu itu. Tensinya juga sempat 0 lagi. Kemudian membutuhkan darah, dan saat itu PMI kosong ya, dapat dipahami karena waktu itu orang-orang masih takutan dengan virus corona ini, tidak ada yang mendonorkan darahnya dan bank darahnya kosong. Ya bagaimana mendapatkan golongan darah yang sama untuk 6 kantong ini, itu agak susah karena sudah posisi malam. Kemudian ya saya sempat WhatsApp di grup keluarga, di grup rumah sakit saya. Kemudian puji Tuhan dari rumah sakit saya merespon, mengirim teman-teman dari rumah sakit sebanyak 8 orang. Segera malam itu juga jam 11 lebih mereka sampai ke Semarang, kemudian diambil darahnya, dan puji Tuhan lama-lama HB-nya bisa naik. Suami saya juga pelan-pelan sadar dari yang sebelumnya meracau, wis nggak sadar, nggak karuan. Kemudian puji Tuhan menolong yang kedua kalinya.
Waktu itu juga secara di sisi lain, secara rohani, waktu itu juga saya juga minta dukungan kepada hamba Tuhan, kepada gembala saya, dan dia sudah mendoakan, ayo pegang tangannya, doakan. Kami juga berdoa walaupun katanya ada peperangan kembali, peperangan secara rohani di alam rohani, dan Tuhan menolong kembali. Tuhan melakukan mujizatnya kedua kali, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar pulih. Jadi sekarang masalahnya bukan di jantungnya tapi di kakinya, dan puji Tuhan juga Tuhan melancarkan proses pemulihannya, dan luar biasa kuasa Tuhan. Mungkin segitu. Puji Tuhan. Banyak yang bertanya pada saya dari dokter, perawat yang merawat saya pada waktu sakit. Satu pertanyaan ini, Pak Yogi, waktu hilang dalam tanda kutip, karena saya kan sempat hilang lama itu, apa yang dilihat? Karena mungkin bagi mereka kematian itu sebuah misteri gitu. Dari dokter yang di Kudus, perawat yang di Kudus, dokter yang di Semarang, perawat yang di Semarang juga, mereka bertanya seperti itu. Apa yang Pak Yogi lihat pada saat hilang itu? Gitu. Karena kan saya hilangnya lama. Terus saya jawab dengan jujur, saya nggak melihat apa-apa. Gitu. Saya nggak melihat sinar terang seperti mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang melihat seperti itu. Saya berharap seperti itu sebenarnya, melihat sosok Yesus gitu. Tapi saya tidak melihat pada saat itu. Saya cuma mendengar suara-suara saja, seperti suara doa, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan Yogi, Tuhan selamatkan Yogi. Yang saya dengar cuma itu saja pada saat saya hilang itu. Gitu. Dan itu saya percaya itu merupakan doa dari keluarga saya, doa dari teman-teman pelayanan, doa dari gembala saya, doa dari semuanya, saya percaya itu. Sampai sekarang ini, puji Tuhan, saya sekarang tambah sehat, tambah ganteng katanya, kata teman-teman gitu kan. Dan kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama ya, Tuhan Yesus, sampai saat ini sanggup melakukan mujizat yang luar biasa pada saya, pada keluarga saya. Saya juga percaya Tuhan yang kita sembah sampai saat ini sanggup memulihkan saudara, sanggup memberkati saudara, sanggup membuat mujizat untuk saudara yang luar biasa sama seperti saya. Gitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus, luar biasa. Kita sudah mendengar kesaksian dari saudara Yogi Martando dan istrinya Dr. Lia menghadapi masa-masa sulit mereka. Dan puji Tuhan, keluarga ini adalah keluarga yang ada di dalam Tuhan Yesus. Ada marriage encounter, ada Tuhan yang masuk ke dalam keluarga ini, dalam suami istri ini. Sehingga masalah yang mereka hadapi tidak sendirian atau hanya berdua saja. Tetapi ada Tuhan di sana melalui kebaikan hati para tim medis dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan di gereja mereka di Kudus berdoa sungguh-sungguh sehingga persoalan bisa terselesaikan dengan baik. Puji Tuhan. Tuhan menggerakkan semua orang-orang sesuai kasih karunia Tuhan sehingga menyelamatkan nyawa saudara Yogi Martando. Wow, luar biasa. Nah, saudaraku, satu hal yang saya soroti adalah kekuatan doa dan juga apa yang Tuhan bisa kerjakan melalui semuanya ini. Baik, saya mengajak saudara membaca Matius 21 ayat 22 yang mengatakan demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudaraku, lihat, Tuhan mampu bekerja dengan luar biasa, menggerakkan semuanya untuk menolong kita, asal kita yang pertama meminta di dalam doa, yang kedua penuh kepercayaan kepada Dia. Nah, saudara, doa itu memiliki kuasa yang luar biasa. Elia manusia biasa, di dalam Yakobus 5 ayat 17 dikatakan Elia manusia biasa, tapi sungguh-sungguh berdoa dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun. Atas permintaan Elia, Tuhan mengabulkannya. Kemudian kita lihat Hizkia yang seharusnya mati,
tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Itu ada di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 6. Lalu Tuhan memberikan kehidupan kembali, diperpanjang hidupnya 15 tahun. Kemudian apalagi yang terjadi? Petrus, saudara. Petrus di dalam Kisah Rasul 12 dia ditangkap di penjara karena mengabarkan Injil, dan kemudian orang-orang berdoa bagi Petrus, dan Petrus berhasil keluar dari penjara dengan cara yang ajaib. Tuhan bekerja di sana. Saudaraku, pada saat kita mengalami masa-masa sulit, kita punya pertolongan dari sorga yang kita lakukan, yang dapat diakses melalui doa. Mari, setiap keluarga, apapun jadi masalah saudara, karena tadi firman-Nya dikatakan di Matius 21 ayat 22, apa saja, berarti bukan hal besar saja, tetapi hal-hal kecil, persoalan-persoalan yang kita anggap sepele, itu bisa kita minta kepada Tuhan di dalam doa. Mari setiap keluarga, setiap pernikahan, bawa segala persoalan hidup kita di dalam doa. Apa saja yang kamu minta. Apalagi dalam masalah-masalah besar, kondisi-kondisi sulit, saudara. Mari, ajak semua keluarga bersatu, berdoa bersama-sama untuk setiap penyelesaian persoalan saudara dan saya. Kita punya pertolongan dari surga yang bisa kita akses melalui doa. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak care dengan hidup kita. Tuhan tidak peduli dengan masalah-masalah kecil kita. Salah, Tuhan sangat peduli. Oleh sebab itu kita harus berdoa. Apa sih doa sebenarnya? Doa itu adalah terkoneksi dengan Tuhan. Nah, seringkali kitalah yang memutuskan koneksi itu, bukan Tuhan. Dengan apa? Dengan kesibukan kita, dengan pikiran kita, dengan cara kita, dengan berpikir bahwa Tuhan tidak mengurusi hal-hal kecil, Tuhan hanya mengurusi hal-hal besar. Itu pikiran kita, saudara. Kitalah yang membuat diskoneksi itu. Tapi Tuhan selalu terkoneksi dengan kita. Makanya izinkan Tuhan masuk dalam rumah tangga kita, pernikahan kita. Ada kehadiran Tuhan di situ, ada perjumpaan Tuhan di situ, ada marriage encounter di situ, ada pertolongan sorga di situ. Dan lakukan itu dengan penuh kepercayaan. Jangan pernah berkata, aku tidak cukup iman untuk lakukan itu, untuk berdoa, untuk meminta. Ingat, Tuhan menghargai iman hanya sebesar biji sesawi saja. Asal kita mau mempercayai Tuhan dan kita berdoa, Tuhan bekerja bagi kita dan keluarga kita. Seperti pengalaman Dokter Lia tadi mendoakan suaminya. Walaupun ada ketakutan, walaupun ada kekhawatiran, tapi tetap berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan menghargai iman seperti itu. Dan Tuhan juga menghargai doa-doa hamba-hamba Tuhan. Dengan cara menggerakkan tim para medis dan berbicara kepada dokter, aku harus ke rumah sakit, lakukan sesuatu. Padahal dokter itu sudah selesai tugas, tetapi ada dorongan ilahi. Dokter itu kembali ke rumah sakit dan menolong. Puji Tuhan, ada pertolongan surga jika di dalam rumah tangga kita menghadirkan Yesus di sana. Marriage encounter itu menjadi milik kita. Karena Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Pertolongan dari surga datang memberkati hidup saudara dan saya dan keluarga kita semua. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan yang terus ada terkoneksi dengan kami. Ampuni karena seringkali kami tidak terkoneksi dengan Tuhan. Ampuni kami seringkali kami tidak percaya dalam doa kami, tetapi kami datang hari ini dengan penuh kesadaran bahwa kami memiliki pertolongan dari surga yang bisa kami akses melalui doa. Satu hak istimewa dari surga untuk kami bisa berbicara dengan Tuhan, bercakap-cakap membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Dan biarlah itu kami lakukan dengan sukacita, dengan penuh kasih kepada Tuhan, untuk kami membawa keluarga kami di dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih kami lakukan dengan iman percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara dan seluruh keluarga saudara. Amin. Amin.